Shalom, sahabat Growing Together. Mari kita sama-sama meluangkan sedikit waktu untuk mendengar, melihat tayangan video satu pelajaran yang sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kehidupan manusia pada umumnya. Baik, untuk kali ini saya mengambil kisah dari seorang muda, seorang pemimpin yang masih muda dan kaya lagi. Wah, ini luar biasa ya. Seorang pemimpin yang muda dan orang kaya, dan dia mempunyai suatu karakter akhlak yang baik. Artinya akhlak yang baik, dia tidak pernah melanggar aturan-aturan manusia gitu ya. Nah, kita akan belajar dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Dan kisah ini bukan cuma sekedar cerita, tetapi kisah ini adalah satu kejadian yang benar, yang real, yang tentunya masih update sampai hari ini. Masih reasonable untuk kita mendapatkan satu pelajaran dari kisah ini. Dan kisah ini sampai ditulis di dalam 3 kitab Injil, yaitu di dalam Injil Matius, di dalam Injil Markus, dan di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 tertulis demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, di dalam Injil Markus itu tertulis demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya. Pertanyaannya sama, ya. "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, seperti tadi saya sudah katakan, yang datang ini adalah seorang muda, seorang pemimpin, punya jabatan, seorang yang kaya, punya harta. Jadi dia punya harta dan memiliki tahta. Bukankah ini yang justru dicari oleh orang-orang dunia? Dan seorang pemuda ini, dia mendapatkan itu dari dunia. Dan lihat, akhlaknya pun ini seorang yang baik. Kalau saya bisa baca lagi ya, di dalam ayat yang ke-19, Yesus mengatakan, kalau engkau ingin melihat kerajaan Allah, ingin mendapatkan hidup yang kekal, engkau harus menuruti perintah dari Allah. Orang ini bertanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, apa kata anak muda ini, orang muda ini? Dia bilang seperti ini. Kata anak muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Bayangkan. Apa yang diingini oleh Yesus, hormati orang tuamu. Berarti anak ini adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Betul ya? Karena dia sudah ngomong, semuanya itu sudah kuturuti. Terus dia ngomong, tidak membunuh. Orang ini tidak ada terlibat di dalam kasus kriminal. Akhlaknya baik bukan? Jangan berzina. Dia sudah turuti. Sekali lagi, akhlaknya itu jempol. Ya, dan dia tidak mencuri. Jangan mencuri, dia sudah lakukan itu semua. Sekali lagi dia tidak melanggar hukum. Ya, akhlaknya baik, karakternya sudah baik. Juga tidak mengucapkan saksi dusta. Tidak ada yang bisa menjerat dia di dalam hukum perdata maupun pidana. Orang ini betul-betul luar biasa. Masih muda lagi. Lah saya percaya, kalau ada orang tua yang punya seorang anak gadis, ini adalah pemuda idaman. Kurang apa lagi? Ya, kaya,
punya tahta, harta tahta punya, akhlaknya baik, karakternya baik. Tetapi perhatikan, di dalam semua kebaikan, di dalam semua yang nyaris ya saya katakan, nyaris sempurna. Dia datang kepada Yesus yang dia panggil adalah guru. Ini luar biasa. Berarti walaupun dia sudah sedemikian baik, makanya dia tadi kan datang kepada Yesus kan, perbuatan baik apa yang harus ku perbuat? Dia panggil Yesus sebagai guru. Guru pada saat itu, pada zaman itu adalah orang yang sangat dihormati. Orang yang dianggap punya banyak pengetahuan yang luas. Dianggap suatu pribadi yang bijaksana. Makanya si pemuda ini datang kepada Yesus yang dia panggil sebagai guru. Nah sekali lagi, kalau dia datang kepada Yesus yang dianggap guru, berarti ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Ada sesuatu yang urgen, yang dia harus datang kepada satu pribadi ini untuk mendapatkan satu jawaban terhadap apa yang ada di dalam benaknya, pertanyaannya yang dia mungkin belum ketemu jawabannya. Kalau dia merasa apa yang dia lakukan semua, apa yang dia miliki semua, itu sudah sempurna untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, dia tidak akan datang kepada Yesus. Nah dari sinilah, apa yang dia miliki semua, itu di dalam benaknya, dia masih ada kurang satu. Itu yang urgen, yang dia harus datang kepada yang dia panggil guru ini, seorang yang bijaksana ini, untuk bisa memecahkan persoalan manusia secara umum, termasuk persoalan dia. Yang semua yang ada di dunia ini, yang dicari oleh orang dunia, sebetulnya kan dia sudah miliki semua. Ini yang luar biasa. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah merasa apa yang kamu miliki itu semua, kamu sudah cukup dan pantas untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ternyata semua yang kita miliki di dunia ini, itu masih belum pantas, belum layak untuk kita nantinya bisa menghadap yang Maha Kuasa. Ingat, hidup manusia ini adalah 2 putaran. Bukan 1 putaran. Putaran pertama, ya saat kita ada hidup di dalam dunia ini. Itu putaran yang pertama. Dan putaran yang kedua adalah setelah kita habis nafas dan masa kita yang ada di dunia ini. Itu habis. Saat kita meninggalkan dunia ini. Itu adalah putaran kedua. Lah, di dalam putaran kedua, itu cuma ada 2 tempat yang kita nantinya bisa berada. Yaitu tempat yang pertama bersama dengan Sang Pencipta, tempat yang kedua terpisah dengan Sang Pencipta. Cuma ada 2 tempat di putaran kedua. Lah, untuk bisa nantinya kita berada di mana, keputusannya itu saat kita hidup di dalam dunia ini. Nah, rupanya seorang pemuda ini, dia tahu tentang hal ini. Makanya ini adalah suatu urgen bagi dia untuk datang. Seperti tadi saya sudah katakan, di Injil Markus dikatakan seorang berlari-lari mendapatkan dia dan bertelut di hadapannya. Sampai dia berlutut, sampai berlari-lari. Ini menandakan ada satu urgenitas yang dia harus mendapatkan satu jawaban kepada guru yang dia anggap punya jawaban, punya suatu bijaksana untuk dia bisa mendapatkan jawaban itu. Untuk apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Banyak orang di dalam dunia itu ingin memperoleh hidup yang kekal, tapi dia terus terang tidak punya kerendahan hati untuk bisa menerima
apa yang harus dia kerjakan menurut sang pemilik surga itu. Saya berikan ilustrasi. Kalau Anda mau datang ke rumah saya dan mau masuk ke rumah saya, Anda harus ikuti aturan saya, bukan? Karena saya yang empunya, yang pemilik rumah itu. Anda tidak bisa melanggar apa yang saya katakan. Karena saya yang pemilik rumah ini. Rumah ini adalah milik saya. Anda harus menurut aturan dan taat kepada aturan yang saya buat. Misalkan, waktu Anda masuk, Anda harus lepas sepatu. Anda tidak bisa, kalau di sana saya pakai sepatu, tidak apa-apa kok. Tidak bisa, ini rumah saya. Anda harus nurut. Nah, demikian pun, siapa pemilik surga? Tuhan. Dan kalau pemilik surga itu adalah Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya ini, kita harus menuruti apa aturan kalau kita mau berada di sana, bukan? Kita tidak bisa menurut pikiran kita sendiri, terus kita hanya mau taat kepada pikiran kita sendiri. Tidak bisa. Kita harus nurut kepada apa yang ditetapkan oleh sang pemilik surga itu, bukan? Yaitu Tuhan. Lah sayangnya seorang pemuda ini. Dia punya urgenitas untuk mengetahui jawaban. Dia punya kerinduan. Dia sudah memiliki kerendahan hati untuk dia boleh datang sampai dia berlutut. Padahal dia seorang kaya, seorang pemimpin. Tapi saat dia menerima jawaban dari Yesus, itulah yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, sehingga dia kecewa dan dia meninggalkan dengan sangat kecewa. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita, semua dari kita, mau masuk di dalam kerajaan surga yang pemiliknya, yang rajanya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mau tidak mau, senang, suka atau tidak suka, kita harus mau menaati peraturan apa yang harus dikerjakannya. Yesus bilang, kalau kamu mau sempurna, kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, ikutlah aku, kata Yesus. Nah, orang ini kecewa. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Ikutlah Yesus berarti apa yang kau miliki semua itu bukanlah modal untuk masuk di dalam kerajaan surga. Modalnya adalah ikut aku, artinya percaya kepadaku. Maka engkau akan masuk di dalam hidup yang kekal. Engkau akan mewarisi, memperoleh hidup yang kekal itu artinya mewarisi. Engkau mewarisi. Bayangkan, mewarisi itu hal yang luar biasa loh. Engkau mendapatkan warisan. Engkau mewarisi untuk nantinya bisa masuk di dalam kerajaan surga, kerajaan Tuhan yang kekal itu. Kalau engkau, kita semua, Anda semua mengikuti aturan dari sang pemilik surga itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dia bilang, ikutlah aku, percayalah kepadaku, maka engkau akan mewarisi hidup yang kekal itu. Karena Yesuslah sang pemilik surga itu. Dia yang datang dari surga, dia pun yang kembali ke surga. Siapa yang datang dari surga dan kembali ke surga? Hanya satu di dalam tokoh semua agama, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Percayalah kepada dia dan yakinlah, percayalah bahwa engkau akan selamat. Engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Let's grow together, serve together, and be fruitful. God bless you all.